Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurfadila dari Tadris Matematika 3Do. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika. Matematika berasal dari Mesir kuno. Hal ini menurut dua pendapat, yaitu pandangan Aristoteles dan pandangan Proculus. Menurut pandangan Aristoteles, dalam buku Metafisis menyebutkan bahwa sains-sains matematis berasal dari kawasan Mesir. Kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Pandangan Proculus, seorang pengamat ahli dari Yunani, dalam buku Commentary on the First Book of Euclid's Elements menyebutkan bahwa sebagian besar catatan sejarah mengatakan geometri adalah ilmu yang pertama ditemukan di Mesir. Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika muncul akibat kebutuhan-kebutuhan praktis seperti aturan geometri yang dipakai untuk menentukan batas-batas ladang dan daya tampung lumbung, dan aritmatika sederhana untuk melakukan transaksi perdagangan, pemungutan pajak, menghitung bunga pinjam, gaji, serta penyusunan kalender kerja. Sejarah penemuan matematika. Pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 dan pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti kehidupan bangsa Mesir bersama 167 ilmuwan, termasuk dua matematikawan yaitu Gaspard Moquet dan Jean-Baptiste Fourier. Dan mereka menghasilkan karya monumental yang berjudul Description de l'Egypte. Description de l'Egypte membahas tentang peradaban Mesir kuno, tentang monumen-monumen yang mereka bangun, Mesir modern, dan sejarah alamnya. Dalam buku tersebut juga disebutkan ada sebuah naskah yang belum mampu dibaca siapapun dan belum dapat diterjemahkan. Barulah batu Rosetta ditemukan oleh teknisi dan terungkaplah bahwa batu tersebut berguna untuk menerjemahkan tulisan hieroglif. 2. Papirus. Papirus adalah alat tulis sederhana yang berasal dari kulit batang pohon yang dikeringkan dan dianyam sehingga dapat digunakan untuk menulis. Dua papirus besar yang membuka sejarah tentang matematika Mesir adalah Papirus Shine dan Papirus Golenshiv atau Papirus Moskow. Papirus Shine atau bisa disebut Ahmes adalah risalah matematika yang menyerupai buku petunjuk praktis dan mengandung 85 soal yang ditulis dengan huruf hieratik oleh penulis Ahmes. Papirus Shine berisi tentang cara-cara perkalian, pembagian, pengerjaan pecahan, bilangan komposit, dan prima, rata-rata aritmatika, geometri, harmonik, pemahaman sederhana saringan Platones, teori bilangan sempurna yaitu bilangan 6, dan cara menyelesaikan persamaan linear, juga barisan aritmatika dan geometri. Inti Papirus Shine adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Yang kedua, Papirus Golenshiv atau Papirus Moskow. Karena dimiliki oleh Museum Murni di Moskow, naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Geometri Mesir kuno dijelaskan oleh Herodotus yang mengunjungi Nil sekitar 460 sampai 455 sebelum Masehi. Mereka berkata bahwa raja membagi tanah kepada semua penduduk Mesir dengan sama rata, kemudian menarik pendapatan atau pajak dari mereka, dan jika ada tanahnya atau yang terusik harus datang dan menjelaskan kepada raja. Kemudian raja mengirim tim peninju dan mengukur luas tanah yang berkurang, dan pemilik hanya membayar pajak sesuai dengan tanah yang tersisa. Contoh perhitungan menurut Papirus Shine. Perkalian menurut Papirus Shine dengan cara menggandakan secara berurutan salah satu dari bilangan tersebut dan kemudian menambahkan pengulangan yang sesuai untuk memperoleh hasil kalinya. Contoh, berapa hasil kali 21 dengan 7? Menggandakan bilangan 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 4 sama dengan 4, 3 sampai berjumlah 71. 1 kali 71 sama dengan 71, 71 kali 2 sama dengan ini, dan seterusnya dijumlah hasilnya ini. 1 ditambah 4 ditambah 16 hasilnya 21, jadi hasilnya ini. Yang kedua adalah pembagian menurut Papirus Shine, maka pembaginya akan digandakan sampai penggandaan berikutnya akan lebih besar dari bilangan yang dibagi. Selanjutnya pembagian mulai dibagi 2 untuk melengkapi sisanya sampai pada nilai 1. Sama dengan yang perkalian, dan ada penggandaan berikutnya akan lebih besar dari bilangan yang dibagi. Kalau sudah penggandaan berikutnya akan lebih besar dari pembilangan 35, berarti langsung
Selanjutnya membaginya mulai dibagi 2, langsung dibagi 2. Yang ketiga, permasalahan lain yang ada pada papirus Rein adalah luas sebuah lingkaran. Contoh dari sebidang tanah yang bulat dengan dimensi 9 hat. Berapakah luasnya? Kurangilah 1/9 dari diameter tersebut, yaitu 1, sehingga sisanya ada 8. Kalikan 8 dengan 8, hasilnya 64. Jadi luas bidang tanah itu adalah 64, seperti rumus yang ada di bawah. Contoh perhitungan menurut papirus Moskow. Satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan metode untuk memperoleh volume limas terpenggal. Jika Anda dikatakan limas terpenggal setinggi 6 satuan panjang, yakni 4 satuan panjang di bawah dan 2 satuan panjang di atas, Anda mengkuadratkan 4 sama dengan 16. Anda mendua kali lipatkan 4 sama dengan 8. Anda mengkuadratkan 2 sama dengan 4. Anda menjumlahkan 16, 8, dan 4 sama dengan 28. Anda ambil sepertiga dari 6 sama dengan 2. Anda ambil 2 kali lipat 28 sama dengan 56. Maka lihatlah hasilnya sama dengan 56. Anda memperoleh kebenaran. Matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau Irak. Peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Lempengan itu ditulis menggunakan tulisan berbentuk paku atau tulisan paku, dan lempengan bertuliskan tersebut adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Lempengan-lempengan tersebut diantaranya berisi sistem rumiterologi sejak 3000 sebelum Masehi yang dilakukan oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria juga menuliskan tabel perkalian pada lempengan yang berkaitan dengan geometri dan pembagian, pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, invers perkalian, dan bilangan prima kembar, tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan kuadrat. Memberikan hampiran bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tepat di desimal, mendemonstrasikan teori Pythagoras jauh sebelum Pythagoras sendiri muncul. Sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Karena angka 60 memiliki banyak pembagi yang membuat perhitungan jauh lebih mudah. Penggunaan satuan waktu yaitu 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut 360 yaitu 60 kali 6 derajat untuk 1 putaran lingkaran. Bangsa Babilonia memiliki sistem bilangan real, sistem nilai tempat yang sejati di mana angka-angka yang dituliskan di lajur lebih kiri menyatakan nilai yang lebih besar, seperti di dalam desimal, tapi seringkali suatu simbol harus dikira-kira berdasarkan konteksnya. Catatan kuno tentang kuadrat dan kubus yang dihitung menggunakan angka 1 hingga 60 ditemukan di mana orang-orang telah mengenal jam matahari. Clepsydra juga tuas dan katrol, padahal saat itu mereka belum memiliki pengetahuan mekanika dan mereka juga sudah lama mengenal lensa kristal dan penyalaan bubut sebelum ditemukan oleh Austen Henry Layard dari Nimrud. Bangsa Babilonia sudah sangat familiar dengan aturan umum untuk mengukur suatu area. Mereka mengukur keliling lingkaran sebanyak 3 kali diameter dan luasnya sebagai 1/12 kuadrat dari lingkaran. Dan jika hitungannya benar, maka nilai pi akan bernilai 3. Volume silinder diambil sebagai produk dari alas dan tinggi. Namun frustum, sebuah kerucut atau piramida persegi, dihitung dengan tidak benar sebagai produk dari ketinggian setengah jumlah dari basis. Juga catatan kuno mencantumkan bahwa nilai pi adalah 3 dan 1/8. Contoh angka Babilonia. Yang pertama, sistem proporsional tertentu diperlukan suatu konvensi tentang bilangan yang menunjukkan keunikan suatu bilangan. Misalnya desimal 1, 2, 3, 4, 5 berarti 1 kali 104 ditambah 2 kali 103 ditambah 3 kali 102 tambah 4 kali 10 tambah 5. Yang kedua, bilangan dipisahkan dengan koma, misalnya 1,57,
46,40 menyatakan bilangan seksagesimal 100 kali 60 pangkat 3 tambah 57 kali 60 pangkat 2 ditambah 46 kali 60 tambah 40, yaitu dalam notasi desimal bernilai 424.000. Yang ketiga, tidak terdapat nol untuk menyatakan posisi yang kosong. Bilangan seksagesimal menyatakan bilangan 1 dan 1,0 untuk 1 dan 60 desimal. Memiliki pernyataan yang sama persis dan spasi tidak membawa perbedaan. Yang keempat, bangsa Babilonia menggunakan fraksi seksagesimal yang serupa dengan fraksi desimal kita. Misalnya, jika kita menulis 0,125, maka berarti 1/10 plus 2/100 plus 5/1000 sama dengan 1/8. Serupa dengan fraksi seksagesimal Babilonia 0,7,30 dinyatakan dengan 7/60 ditambah 30/3600 yang ditulis dengan notasi kita sebagai 1/8. Matematika Yunani. Matematika Yunani ditenggarai dimulai oleh Thales dari Miletus dan Pythagoras dari Samos. Thales adalah orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada femometri. Teorema Thales sendiri menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Meskipun tidak diketahui apakah Thales atau bukan yang pertama memperkenalkan struktur logika ke dalam matematika, tetapi diketahui bahwa di dalam 200 tahun sesudah kematian Thales, bangsa Yunani memperkenalkan struktur logika dan gagasan pembuktian ke dalam matematika. Menurut legenda, Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Pythagoras mendirikan mazhab Pythagoras yang mendakwakan bahwa matematika lah yang menguasai semesta. Mazhab ini yang menggulirkan istilah matematika dan menemukan pengajian matematika. Mazhab ini juga dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pythagoras dan dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut seperti penemuan bilangan irasional. Matematika Cina. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Zhou Pengqing tahun 1210 Masehi atau 100 sebelum Masehi. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri Cina berasal dari peraturan kononi filsafat mohisme kira-kira tahun 330 sebelum Masehi. Pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan semua buku di dalam kerajaan Qin dibakar. Oleh karena itu, begitu sedikit informasi tentang matematika Cina kuno. Setelah pembakaran buku, dinasti Han menghasilkan karya matematika yang barangkali sebagai perluasan dari karya-karya gini yang sudah hilang. Buku 9 bab tentang seni matematika tahun 179 Masehi yang terdiri dari 246 soal kata yang melibatkan pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri, perbandingan dimensi, dan segitiga siku-siku, dan juga menggunakan prinsip Cavalieri tentang volume, menciptakan bukti matematika untuk teorema Pythagoras, dan rumus matematika untuk eliminasi Gauss. Karya astronom Han dan penemu Zhang Heng tahun 78-139 memiliki perumusan untuk pi untuk menentukan volume bola. Karya matematikawan dan teorewan musik Jing Fang tahun 78-37 sebelum Masehi menggunakan koma Pythagoras mengamati bahwa 53/5 sempurna menghampiri 31 oktav. Ini kemudian mengaruh pada penemuan 53 temperamen sama. Yang Hui menyempurnakan penggunaan kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kotak ajaib dan lingkaran ajaib. Zhong Chongzi abad ke-5 dari dinasti selatan dan utara menghitung nilai pi sampai 7 tempat desimal yang bertahan menjadi nilai pi paling akurat selama hampir 1000 tahun. Matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi. Satpatha Brahmana pada abad ke-9 Masehi menghampiri nilai pi. Sulbasutras tahun 800-500 sebelum Masehi menghasilkan geometri yang menggunakan bilangan irasional prima, aturan 3, dan akar kubik. Menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100.000. Memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linier dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Panini abad ke-5 sebelum Masehi, merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta, notasi yang digunakan notasi matematika modern, menggunakan aturan-aturan metamorfasi dan rekursi.
Pinggala abad ketiga sampai abad pertama sebelum Masehi. Di dalam risalahnya, Prosodi menggunakan alat yang bersesuai dengan sistem bilangan biner. Kombinatorika meter bersesuai dengan versi dasar dari teorema binomial. Gagasan datar tentang bilangan Fibonacci atau matra meru. Surya Siddhartha tahun 400 sebelum Masehi. Fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus. Aryabhata tahun 499 sebelum Masehi. Fungsi versinus, tabel geometri India pertama, mengembangkan teknik-teknik dan algoritma aljabar infinitesimal dan persamaan diferensial, memperoleh solusi untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern, sistem heliosentris gravitasi untuk perhitungan astronomi yang akurat, memberikan nilai pi yang bersesuaian yaitu 3,1416. Madhaf dari Sanggamargama merumuskan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai pi sebagai 3,1415265359. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.